Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM menyalakan energi maju. Zona Islami spesial Ramadan hadir kembali kawan Perkasa di hari Jumat kali ini dengan cuaca yang cerah. Para pendengar Radio Perkasa yang ada dimanapun Anda berada, sore hari ini Zona Islami akan membahas atau mengkaji dengan tema keagungan membaca sholawat yang nanti akan disampaikan langsung oleh Romo Kiai Haji Muhammad Anam Muhsin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita sampaikan selamat sore kepada seluruh santri pondok pesantren Al-Fattahiyah dan para pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada sore ini, kita akan mengupas tentang keagungan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menjelaskan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat Allah yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bacalah solawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa Allah bersolawat, malaikat bersolawat, dan Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman yang harus kita pahami, makna sholawat nisbatnya Allah. Ketika Allah bersolawat, itu artinya rahmatuhu al-makrunah bi ta'zimlah. Kalau Allah bersolawat itu artinya Allah senantiasa memberi rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-makrunah bi ta'zim, yang disertai dengan mengagungkan kanjeng Nabi. Ini makna solawat dari Allah, rahmatuhu al-makrunah bi ta'zimlah. Jadi rahmat yang disertai mengagungkan. Kalau para malaikat bersolawat, artinya malaikat ini memintakan tambahnya derajat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa diartikan al-istighfar. Malaikat memintakan ampunan untuk Nabi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang maksum, tidak punya dosa, maka sholawatnya malaikat adalah memintakan tambahan derajat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian harus kita ingat di dalam dawuh ayat ini menggunakan fi'il mudhari'.
yusalluna. Jadi innallaha wa malaikatahu yusalluna, menggunakan fi'il mudhari, bukan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi zamannya sudah berlalu, zaman madhi, berarti sudah pernah. Namun ayat ini diungkapkan oleh Allah menggunakan fi'il mudhari, yusalluna. Zaman di dalam fi'il mudhari itu ada dua, ada zamanul hal wal istiqbal. Zaman hal itu artinya seketika, seketika. Zaman istiqbal yang akan datang. Allah bersolawat sejak dahulu, kemudian dan sampai kapanpun. Ini maknanya ayat ini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada kanjeng Nabi selama-lamanya, terus membaca solawat kepada Nabi tanpa berhenti. Kenapa? Karena ada zamanul istiqbal. Jadi Allah selalu memberi rahmat kepada Nabi terus menerus, tiada henti. Malaikat juga begitu, bersolawat kepada Nabi terus menerus, tidak berhenti, karena menggunakan fi'il mudhari. Kemudian Allah merintahkan kepada orang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima, bacalah solawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ayat tersebut ini menunjukkan bahwa kalimat ya ayyuhalladzina amanu shollu ini fi'il amar. Wa min hadhil ayah ulima anna sholah ala nabi sallallahu alaihi wasallam fardun alal jumlah. Dari ayat ini, dari perintah ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, ini mengandung suatu arti bahwa membaca sholawat kepada Nabi itu fardun, wajib secara global, itu wajib, wajib, namun ghairu muhaddatin biwaktin, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, mboten. Kenapa dikatakan wajib? Li amrillah bisolah alaihi, karena dalam ayat tersebut Allah memerintahkan untuk membaca sholawat. Kemudian wahammala al-a'immah lahu alal wujub, fardun di sini perintah dalam ayat tersebut, para ulama itu mengihmalkan, mengarahkan kepada makna wajib. Wa ajma'u alaih, dan ulama sepakat dalam ayat ini shollu alaihi wasallimu taslima, membaca sholawat hukumnya adalah wajib. Nah, cuman yang jadi pembahasan adalah kewajiban ini kapan atau berapa kali. Kewajiban ini berapa kali? Di dalam dawuh ulama disebutkan wal wajib alladzi yasqutu bihi al harat marratun wahidah fil umur. Menggugurkan kewajiban di dalam membaca sholawat ini paling ora saumur hidup itu satu kali, sebagaimana syahadah lahu bin nubuwah, sebagaimana orang mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi artinya saumur, meskipun hanya satu kali itu wajib. Jadi satu kali dalam seumur ini menggugurkan kewajiban. Berarti kalau ada orang selama hidupnya belas mboten maca sholawat kepada Nabi, dosa dia. Tapi kalau ada orang sudah membaca sholawat kepada kanjeng Nabi saumur satu kali misalnya, ini
kewajibannya sudah gugur. Ini menurut sebagian ulama. Wa ma'adza dzalik mandubun muraghabun fihi min sunanil Islam wa syi'ari ahlihi. Adapun membaca sholawat setelah yang pertama, berarti ambalan kedua, ketiga dan seterusnya, ini hukumnya adalah sunnah. Ini pendapat sebagian ulama. Wa qala ashabus Syafi'i, para ulama pengikut mazhab Syafi'i berpendapat al-fardhu minhal ladzi amarallahu ta'ala bihi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam huwa fis shalah. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan yang wajib di dalam membaca sholawat sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, yaitu membaca sholawat ketika sholat, yakni fit tasyahud, yaitu ketika membaca tasyahud akhir, itu wajib membaca sholawat kepada Nabi. Wa amma fi ghairiha fala khilafa annaha ghairu wajibah. Adapun selain ketika sholat, ketika tasyahud akhir, maka membaca sholawat hukumnya adalah sunnah. Ini ulama sepakat ayat ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima ini adalah perintah wajib. Cuman kewajibannya sebagian ulama mengarahkan kewajiban ini saumur satu kali, selebihnya sunnah. Ada lagi ashabus Syafi'i berpendapat bahwa wajibnya membaca sholawat adalah dalam sholat ketika tasyahud akhir. Selain itu hukumnya sunnah. Ini kaitannya masalah hukum. Kemudian wa yustahabus sholah alaihi wal iksar minha indad du'a liqaulihi alaihi salatu wassalam ij'aluni fi awalid du'a wa ausati wa akhiri. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi ini juga dianjurkan dan diperbanyak membaca sholawat ketika berdoa, karena dawuhnya Nabi nopo ij'aluni fi awalid du'a, jadikan membaca sholawat kepadaku di awal doamu atau di tengah doamu atau di akhir doamu. Ini menunjukkan bahwa ketika berdoa ini jangan melupakan Nabi Muhammad SAW membaca sholawat. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW mengatakan aksiru minas sholah alaiya yaumal jum'ah walailatal jum'ah, perbanyak membaca sholawat kepadaku, kata Nabi. Kapan? Pada hari Jumat dan atau malam Jumat. Ini sangat dianjurkan. Maka pada hari Jumat di antara amalan terbaik adalah membaca sholawat kepada Nabi SAW. Faman fa'ala dzalik, barang siapa yang pada hari Jumat atau malam Jumat memperbanyak membaca sholawat kepadaku, kata Nabi, kuntulahu syahidan au syafi'an yaumal qiyamah, maka aku Nabi Muhammad besok pada hari kiamat akan menjadi saksi atasnya dan memberi syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ayat ini merupakan, dalam hadis ini Nabi memberi tawaran kepada kita semua. Nek kepingin disaksikan oleh Nabi, kepingin disyafaati oleh Nabi, perbanyak membaca sholawat kepada Nabi, terutama pada hari Jumat atau malam Jumat. Nah, memperbanyak membaca sholawat ini berapa batasannya? Batasan membaca sholawat diperbanyak niku pinten? Qala Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan wa aqallu dzalik salasumi'atin, paling sedikitnya memperbanyak, dikatakan memperbanyak itu minimal
membaca sholawat kepada Nabi 300 kali. 300 kali. Dalam pendapat yang lain disebutkan aqallu iktsaris sholah ala nabi salasumiatin billail wa salasumiatin bin nahar. Sebagian ulama mengatakan minimal di dalam memperbanyak sholawat, jadi dikatakan memperbanyak sholawat kepada Nabi itu paling tidak itu 300 di waktu malam hari dan 300 di waktu siang hari. Jadi awake dhewe lek maca sholawat niku misalnya urung sampai genep 300 kali di siang hari dan 300 kali di malam hari, belum dikatakan memperbanyak membaca sholawat. Batasannya memperbanyak membaca sholawat, sebagian ulama mengatakan 300 di malam hari dan 300 di siang hari. Dan membaca sholawat ini agung manfaatnya, manfaatipun agung sangat. Disebutkan orang yang membaca sholawat, memperbanyak membaca sholawat, di samping melakukan perintah Allah, itu sebagai bentuk tanda cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang membaca sholawat menunjukkan kalau dia itu orang yang cinta kepada Nabi. Sebab dawuhnya Nabi SAW, dawuhnya Nabi tersebut, man ahabba syai'an, barang siapa yang mencintai sesuatu, aksar min dzikri, pasti dia akan banyak menyebut orang yang dicintainya. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita harus memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Maka tanda cinta kepada Nabi diantaranipun adalah memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang yang membaca sholawat itu akan dibalas oleh Allah berupa rahmat. Jadi kalau kita membaca sholawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas kita 10 rahmat. 10 rahmat. Padahal 1 rahmatipun Allah dibandingkan dengan seluruh amal kita itu masih baik 1 rahmatnya Allah. Bagaimana kalau 10 rahmat untuk setiap 1 sholawat? Maka di dalam kitab Tajul Arus, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, beliau mengatakan man fatahu kasratus siyam wal qiyam ayyush ghila nafsahu bisolah ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang tidak mampu untuk melakukan puasa yang banyak, barang siapa yang tidak mampu untuk melakukan ibadah puasa yang banyak, barang siapa yang tidak mampu untuk melakukan sholat tahajud yang banyak, maka bagaimana ayyus ghilan nafsahu bisolah ala nabi, maka hendaknya dia menyibukkan dirinya dengan membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Dan ini dawuh seorang wali besar, naminipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau mengatakan begitu, apabila kita tidak mampu berpuasa yang banyak, tidak mampu sholat malam yang banyak, maka jangan putus asa, kejar orang-orang yang mampu melakukan puasa dan sholat malam. Dengan apa kita mengejarnya? Ayyus ghila nafsahu bisolah ala Rasulillah. Kita kejar amal mereka dengan cara kita memperbanyak, kita sibukkan diri kita untuk membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa innaka lau fa'alta fi jami umrik
Sungguh karena jika engkau melakukan membaca sholawat fi jami umrik, fa innaka law fa'alta fi jami umrik kulla ta'at. Sebab begini, andaikan kita niki melakukan ibadah selama umur kita. Jadi ibaratnya mulai cilik sampai kita meninggal dunia, kita melakukan ibadah. Kemudian dibandingkan dengan satu rahmati Allah Subhanahu wa taala sing diparingke dhateng kita, rajahatil kasolah al-wahidah minallah ala kulli ma'amil taufi umrika kulli. Jadi parilannya begini kata Syekh Nataillah, umpama kita itu gelem nimbang, umpama ditimbang nggih, seluruh amal kita mulai lahir sampai meninggal dunia, ibadah kita mulai cilik sampai sedo, dibanding dengan satu rahmati Allah niki isih luweh abot, luweh apik satu rahmati Allah. Ini hanya dengan satu rahmat, satu sholawat, satu rahmat. Lalu bagaimana fakaifa idza shalla alaika asyra bikulli sholatin. Lalu bagaimana jika Allah Ta'ala tidak hanya memberi satu rahmat, tapi 10 rahmat setiap satu sholawat kita? Seperti apa kemuliaan yang akan kita dapat? Wong satu rahmati Gusti Allah dibanding nih karo seluruh ibadah kita niku sik luweh abot satu rahmati Allah. Lalu bagaimana jika Allah memberikan rahmat niki mboten namung satu, tapi Allah memberikan rahmat niku kabeh 10 untuk setiap sholawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan wahidah, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biya asyarah, sallallahu alaihi biya asyarah, Allah akan memberi rahmat kepadanya 10. Ini Kanjeng Nabi dawuh, kalau kita membaca sholawat kepada Nabi satu kali, maka Allah akan memberi pinten 10 rahmat. 10 rahmat. Padahal satu rahmati Allah dibanding nih karo seluruh amal kita sik luweh kathah, langkung abot, langkung sae satu rahmati Allah. Makanya ini menunjukkan betapa agungnya orang yang membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sehari semalam misalkan membaca sholawat niku ping 10, maka Allah akan membalas 100 rahmat. Kalau kita membaca 100 sholawat, maka Allah akan memberi kita 1000 rahmat. Kalau kita bisa sholawat sehari semalam sebanyak 1000 rahmat, kalau kita baca sholawat 1000 sholawat, maka Allah akan memberikan rahmat kepada kita 10.000 rahmat. Itulah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala bisa kita dapatkan lantaran kita membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah beruntungnya lisan yang digerakkan oleh Allah Ta'ala gemar membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanipun ini adalah termasuk bagian dari kemuliaan keagungan membaca sholawat. Maka jangan tinggalkan baca sholawat, perbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Ini dengan harapan kita akan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik kawan perkasa, kajian pada Sunnah Islami sore hari ini terkait dengan keagungan membaca sholawat akan dilanjutkan oleh Kiai Muhammad Anang Muhsin. Ya, kita lanjutkan tentang keagungan membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dari paparan yang sebelumnya kita sampaikan, kita tahu betapa agungnya, betapa mulianya amalan membaca sholawat. Sampai ini bisa kita pahami dari ayat yang mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ibadah apa yang Allah melakukan, malaikat melakukan, dan Allah merintahkan kepada orang yang beriman? Tidak ada lain kecuali membaca sholawat. Kalau perintah sholat Allah merintahkan, namun Allah tidak melakukan. Perintah puasa Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya. Allah merintahkan, Allah tidak melakukan. Zakat Allah memerintahkan, namun Allah tidak melakukan. Haji Allah merintahkan, namun Allah tidak melakukan. Tapi kalau sholawat, membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah memerintahkan dan Allah melakukan. Maka ayatipun ya ayyuhalladzina amanu, ayatnya adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah melakukan bersolawat, malaikat bersolawat. Allah merintahkan orang-orang yang beriman untuk membaca solawat kepada Nabi. Ini sungguh luar biasa. Ini kalau tidak solawat tidak ada. Makanya termasuk sebagian ulama mengatakan di akhir zaman, ketika murabbi, ibaratnya orang yang bisa menyambungkan kita kepada Allah, murabbi sudah sangat sedikit, ibaratnya sudah sulit dicari, maka jalan yang bisa menghantarkan kita, menyampaikan kita kepada Allah Ta'ala adalah lewat membaca sholawat kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena kalau kita membaca sholawat itu mursyidnya adalah langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada mursyid yang melebihi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemuliaan ibu. Kemudian akan kemuliaan sholawat niku banyak kisah-kisah. Ini dijelaskan dalam kitab Afdhalus Sholawat. Dalam kitab Afdhalus Sholawat diterangkan bahwa ada seorang lelaki. Seorang lelaki niki dilihat oleh Sufyan As-Tsauri. Sufyan As-Tsauri seorang ulama. Pada suatu saat Sufyan Tsauri ini pergi haji. Ketika Sufyan Tsauri pergi haji, Sufyan Tsauri melihat ada seorang pemuda. Ada seorang pemuda, ini pemuda niki ketika tawaf dia hanya membaca sholawat kepada Nabi. Ketika tawaf itu sing diwaca mong sholawat mawon. Ketika sya'i yang dibaca hanya sholawat. Amalan-amalan haji itu yang dibaca hanya sholawat saja. Ngantos Sufyan As-Tsauri seorang ulama bertanya, wahai si fulan, saya dengar dari tadi kenapa anda kok sing tiwaca mong sholawat? Apakah anda ada kisah, ada sejarah kenapa yang anda baca hanya sholawat? Apakah anda istilahnya ora apal donga liya sing kok waca kok panggah sholawat? Lalu tiba-tiba
laki-laki yang ketika haji hanya baca sholawat niki wau akhirnya memandang Sufyan Tsauri, kemudian bertanya, man anta, jenengan sinten? Sufyan Tsauri menjawab, ana Sufyan As-Tsauri, aku jenenge Sufyan Tsauri. Laki-laki ini rupanya tahu, kenal Sufyan Tsauri, pernah dengar, meskipun dereng ngerti wonge tapi roh jenenge, masyhur Sufyan Tsauri ulama. Lalu karena yang bertanya ini Sufyan Tsauri seorang ulama, maka dia menjawab begini, wahai Sufyan Tsauri, andaikan engkau bukan seorang tokoh, aku tidak akan menceritakan sirine kenapa aku hanya membaca sholawat kepada Nabi saat haji. Tapi karena engkau adalah seorang tokoh, maka akan aku jelaskan alasanku kenapa yang aku baca hanya sholawat. Kemudian laki-laki itu menceritakan bahwa suatu dahulu dia juga pernah mau berangkat haji, bersama orang tuanya, bapaknya. Lalu di tengah perjalanan bapaknya niki ternyata sakit parah. Di tengah perjalanan bapaknya niki nopo sakit parah. Lalu di malam hari laki-laki niki wau merawat ayahnya yang sakit parah di tengah perjalanan haji, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memanggilnya. Ayahnya laki-laki tersebut meninggal dunia di malam hari dalam keadaan susah. Laki-laki ini kemudian menyelimuti tubuh ayahnya yang sudah wafat tadi, mulai ujung kaki sampai kepala ditutupi dengan selembar kain. Kemudian tiba-tiba yang aneh, yang lebih menjadikan gelisah laki-laki tersebut, susah laki-laki tersebut nopo, ketika ayahnya meninggal dunia, faswadda wajhuhu, ternyata wajah ayahnya niki berubah menjadi hitam. Jadi setelah wafat meninggal dunia niki loh, kok berubah jadi hitam. Akhirnya dengan wajah yang susah laki-laki niki wau menutupi tubuh orang tuanya dengan selembar kain, mulai wajah sampai kaki. Nah, kemudian dalam keadaan susah, capek, laki-laki tersebut sambil menunggui jenazah bapaknya niki wau, laki-laki tersebut niku tertidur. Dan dalam tidur ternyata laki-laki tersebut bermimpi. Mimpi nopo? Ada seorang laki-laki yang tampan, wangi, pakai pakaian yang bagus sekali. Lalu tiba-tiba laki-laki yang tampan, yang wangi, pakai pakaian bagus niki wau datang langsung menghampiri bapaknya, menghampiri jasad bapaknya. Lalu laki-laki tersebut, orang yang tampan yang baru datang niki, lalu dia membuka wajah bapaknya. Setelah wajahnya dibuka, lalu diusapnya wajah bapak tersebut dengan tangan beliau yang mulia. Seketika itu wajah yang hitam tersebut menjadi putih mencorong setelah diusapnya. Setelah mengusap, ditutup kembali. Lalu setelah itu laki-laki tampan tadi ingin pergi dari tempat tersebut. Lalu oleh anaknya bapak ini tadi itu digandoli, pakaiannya digandoli, ujung pakaiannya digandoli, lalu ditanya, man anta, wahai kisana, panjenengan sinten, kenapa panjenengan mriki, kenapa panjenengan mengusap wajah bapakku
yang asale hitam, kemudian kenapa jenengan ngusap sehingga jadi putih kembali? Kata laki-laki tersebut ketika ditanya, man anta, siapa kamu? Ganti. Laki-laki tampan itu menjawab, ganti bertanya kepadanya, awama ta'rifuni, wahai nak, apakah engkau tidak mengenaliku? Apakah engkau tidak kenal kepadaku? Ana Muhammad bin Abdullah sahibul Quran. Wahai nak, apakah engkau tidak mengenaliku? Aku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah yang membawa Al-Quran. Subhanallah, anaknya dari ayah yang meninggal ini mengetahui kalau yang datang tadi, yang mengusap tadi adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka langsung ini tadi menangis, anak ini menangis sejadi-jadinya. Kemudian ketika menangis, dia itu bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apa gerangan amalan bapak kula niki nopo? Kok sampai penjenengan rawuh mriki? Kok penjenengan sampai ngusap, kemudian nopo niku rawuh di tempat ini? Apa kira-kira yang membuat penjenengan niku purun mriki? Apa kira-kira amalan ayahku? Maka Nabi SAW menjelaskan, wahai nak, ketahuilah ayahmu, bapakmu niki kebiasaannya musrifun ala dzunub. Kebiasaane bapakmu nalikane urip niku senantiasa melakukan dosa. Makanya ketika wafat wajahnya hitam kelam. Krana kebiasaan nalikane urip bapakmu niku sering melakukan dosa. Akan tetapi meskipun demikian sering nglakoni dosa, namun bapakmu niku sering membaca sholawat kepadaku. Sering membaca sholawat kepadaku, memperbanyak sholawat kepadaku. Masya bapakmu niki sering nglakoni dosa, tapi bapakmu niku seneng membaca sholawat kepadaku, banyak membaca sholawat kepadaku. Lalu ketika datang sakaratul maut, ketika bapakmu dalam kondisi sakaratul maut, kedatangan malaikat Israel sakaratul maut, bapakmu niki njaluk tulung neng aku, njaluk syafaat neng aku. Kata Nabi SAW, aku akan mensyafaati orang-orang yang minta syafaat kepadaku. Nah, setelah itu laki-laki Kanjeng Nabi Muhammad niki pergi dari tempat tersebut. Lalu sang anak akhirnya terjaga, terbangun dari tidurnya. Lalu langsung anak niki wau bertangi turu, anak niki langsung moro neng kepalanya ayahnya, langsung dibukanya wajahnya ayahnya tadi. Apakah benar yang dilihat dalam mimpi, wajah yang sebelumnya itu menghitam, dalam mimpi diusap oleh Nabi Muhammad kemudian apa? Jadi cerah, jadi mencorong. Anak ini ingin membuktikan, subhanallah, saestu ketika anak tersebut membuka kain yang menutup wajah bapaknya, ternyata wajah bapaknya sudah berubah. Asali ketika wafat menghitam, lalu setelah itu menjadi putih cemerlang, putih bersih. Lalu dia yakin apa yang dilihat dalam mimpi betul-betul yang datang adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya anak tersebut setelah itu, setelah kejadian niki, dimanapun dia berada yang dibaca hanya sholawat kepada Nabi. Dia tidak melangkahkan kakinya kecuali sing tiwaos sholawat. Dia tidak pergi kemana-mana kecuali terus sholawat ini dibaca terus di dalam hatinya dan di bibirnya.
bahkan sampai haji, sampai ketika haji niku tawaf sing diwaca mong sholawat, sa'i sing diwaca mong sholawat, ketika wukuf di Arafah sing diwaca mong sholawat. Kenapa? Karena dia tahu betul apa manfaat daripada sholawat tersebut. Inilah kisah ini diceritakan di dalam kitab Afdhalus Sholawat ala Sayyidis Sadat. Maka beruntunglah orang-orang yang dimudahkan Allah untuk membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para hadirin hadirat pendengar Radio Perkasa yang dimuliakan Allah, membaca sholawat ini, ya, sholawat itu, membaca sholawat niki monggo terserah sigot pundi sing diwaos, karena macamnya sholawat niku kathah sanget. Enek sholawat munjiat. Sholawat munjiat napa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tun jina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat, dan seterusnya. Itu sholawat munjiat. Ada juga yang menggunakan sholawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij, dan seterusnya. Ini juga sholawat. Kemudian ada sholawat yang pendek. Sholawat yang pendek tapi niki luar biasa. Napa niku? Sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ini termasuk disebut oleh ulama sholawat Jibril. Ini kalau dibaca, bahkan kalau sampai sehari semalam dibaca 1000 kali sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, ini kata para ulama termasuk guru kita Syekhina wa murabbi ruhina Romo Haji Muhammad Anwar Mansur mengatakan, barang siapa yang membaca sholawat Jibril sehari semalam 1000 kali, Allah Ta'ala akan memberikan rizki kepadanya, rizki hissiyah wal maknawiyah, rizki yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Rizki yang kelihatan nopo? Mungkin ekonomi ini digawe penak kali Gusti Allah, mungkin jasadnya diberikan kesehatan, diberi kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya. Adapun rizki yang maknawiyah nopo? Diparingi ketenangan hati, tentrem atine. Persoalannya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki sholawat Jibriliat sallallahu ala Muhammad. Atau mungkin kita baca sholawat dengan sigot nopo? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Kita baca terus sholawat ini. Kenapa? Karena diniati satu, melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niati maca sholawat, niatono ngelakoni perintah Allah. Kenapa? Karena Allah memerintahkan. Yang kedua, niat kita di dalam membaca sholawat nopo? Sebagai bentuk cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Bentuk cinta kita kepada Nabi. Kita harus ingat jasane Kanjeng Nabi kepada kita niki Masya Allah. Jasanya Kanjeng Nabi kepada kita Masya Allah katahipun. Sampai dikatakan oleh ulama, andaikan kita itu ziarah ke makom Kanjeng Nabi, apabila kita ziarah ke kota Madinah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan kepala kita, jadi kita tidak berjalan dengan kaki tapi berjalan dengan kepala kita. Awak kita berjalan dari rumah kita
menuju kepada Kanjeng Nabi di Madinah sana, umpama berjalan dengan kepala kita datang ke sana, itu kata ulama itu belum cukup untuk membalas jasa Nabi Muhammad kepada kita. Apa jasa Nabi Muhammad kepada kita? Di antaranya pun adalah hidayah, nikmat hidayah. Yang memberi hidayah adalah Allah, tapi kita alhamdulillah dapat hidayah lantaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengenal Islam lantaran sinten? Kanjeng Nabi. Andaikan kita tidak dikenalkan Islam oleh Kanjeng Nabi, tentu kita tidak akan mengenal Islam. Oke, makanya kita jadi orang baik, kita iso ngelakoni ibadah, kita iso sholat, itu karena jasa Nabi Muhammad SAW. Kita bisa berpuasa, ngerti carane poso, ini juga karena jasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk membalas jasa-jasa Nabi, di samping kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi, kita hidupkan syariat Nabi Muhammad, di samping niku kita hendaknya untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus kita ingat betul ini, apabila kita tipe orang yang tidak begitu kuat sholat, tidak patek kuat poso, maka bagaimana? Sibukkan dirimu dengan membaca sholawat kepada Nabi. Maka kalau ibaratnya wong balapan nggih. Wong balapan niku orang itu ada yang maju atau berjalan menuju Allah dengan amalan sholat, amalan puasa. Nggih. Namun kalau kita misalkan ndak patek kuat poso, ndak patek kuat sholat, mungkin hanya yang wajib-wajib saja yang kita lakukan. Sholat poso nih. Bagaimana cara kita untuk memburu mereka yang melesat menuju kepada Allah dengan amalan sholat puasa, sementara kita tidak bisa? Maka kita bisa melakukannya, memburu mereka dengan bacaan sholawat kepada Nabi. Sholawat kepada Nabi ini yang akan menghantarkan kita menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napa malih di hari Jumat kados niki. Maka di setiap hari Jumat, di setiap malam Jumat, perbanyak untuk membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para santri dan para pendengar radio Perkasa FM dimanapun berada, intinya membaca sholawat adalah amalan yang agung. Membaca sholawat adalah amalan yang agung. Tidak akan dimudahkan membaca sholawat kecuali orang-orang yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagian dari orang yang dimudahkan Allah untuk membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Dan di sesi terakhir untuk para pendengar Perkasa dan juga para santri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah, penutup sekaligus doa disampaikan langsung oleh Kiai Haji Muhammad Anang Muhsin. Kesimpulan dari apa yang kita bahas pada sore ini adalah upaya memotivasi diri kita untuk senang membaca sholawat kepada Nabi SAW. Kita ingat bahwa Allah membaca sholawat, malaikat membaca sholawat, Allah memerintahkan kita semua untuk membaca sholawat kepada Nabi SAW. Ini menunjukkan betapa agungnya sholawat, betapa agungnya. Dan ketika kita membaca sholawat kepada Nabi satu kali, Allah Ta'ala akan memberikan 10 rahmat. Jangankan 10 rahmat, 1 rahmat dari Allah ini bisa mengalahkan seluruh amal kita. Maka beruntunglah orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk membaca sholawat, dan mudah-mudahan kita termasuk salah satu orang yang dimudahkan untuk membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a amalan sholihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Na'udzubika min su'iyya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kawan perkasa kajian pada sore hari ini di Sunnah Islami spesial Ramadan. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu bagi kita semuanya dan kita bisa mengamalkannya bersama. Insya Allah kita akan berjumpa pada esok hari kawan perkasa. Dan untuk azan maghrib pada hari ini di jam 5:46. Saya Anggi Wahyu pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.